Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar hari ini anak-anak? Alhamdulillah sehat semua untuk hari ini ya. Oke. Nah, hari ini kita akan belajar bersama kembali ya di hari Jumat ya. Nah, di sini Ibu minta tolong sama kalian, silakan cek di bawah kursi kalian atau di sekitar kalian apakah masih ada sampah atau tidak. Jika masih ada, silakan buang ke tempat sampah. Ada? Sudah bersih semua ya? Ya, pastikan selalu tempat duduk kalian atau sekitarnya harus dalam keadaan bersih ya, agar kalian bisa belajar dengan baik dan nyaman ya. Nah, di sini sebelum kita belajar ya, kita berdoa dulu bersama ya, agar proses pembelajaran kita hari ini bisa memiliki manfaat yang positif ke depannya. Untuk ketua kelas, monggo mempersilahkan doanya. Duduk rapi. Sebelum kita mulai pelajaran kewirausahaan, alangkah baiknya kita berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa tenang, dipersilakan. Berdoa selesai. Ucapkan salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh ya. Langkah berikutnya Ibu akan absen terlebih dahulu ya, untuk mengetahui siapa saja yang tidak hadir hari ini di kelas 18. Tanggal 13. Airin Nur Fajria ada. Alida Diana Putri Harahap, Alisa Putri Salsabila, Aneksa Stephen Lauren, Anissa Nur Soleha, Akila, Aulia Ramadhani, Bumi Bakti, Kalista Faras, Denis, Dinda, Padel, Fatimatus, Pauji Nurisman, Gaida Izzati, Hafiz Muammar, Jihan Kalista, Kania Alia Putri, Lubna Alia, M. Rizky kemana? M. Rizky masih sakit. Maraya Denita, Muhammad Arsyafin, Muhammad Farel Damanik, Nabil Wisnu Pangestu, Nabila Rizky, Naswa Sipa, Niken Aulia Jamal, Febi Nur Aini, Raditya Nur Fikri, Ratu Sofaria, Fikri ada? Rifki ada? Ada ya. Rizkia Hasanah, Sapa Nabila, Syaira, Tia Nabil, Ulan Apipah. Oke. Berarti di kelas ini ada satu orang yang tidak masuk ya. Nah, sebelum kita masuk ke pembahasan materi hari ini, Ibu ingin bertanya dulu, masih ingatkah kalian dengan materi minggu lalu tentang ekonomi? Ya, masih ingat? Masih. Bisakah kalian ya menyebutkan apa sih materi yang kita pelajari minggu lalu? Mungkin Lubna bisa, Lubna, siapa? Salun, mana Salun? Ya, Salun, silahkan. Secara umum, ekonomi mempelajari bagaimana masyarakat mengelola dan mengalokasikan sumber daya yang terbatas. Ekonomi berasal dari istilah Yunani ekonomia yang berarti mengelola pekerjaan rumah tangga dan ilmu administrasi. Oke, bagus sekali ya Salun. Ternyata daya ingatnya masih sangat
kuat sekali ya. Terima kasih buat Salun. Nah, hari ini kita akan belajar tentang sistem ekonomi ya, kebutuhan manusia dan kelangkaan sumber daya. Adapun kita lihat di sini ya, tujuan pembelajarannya di sini akan menjelaskan secara rinci pengertian dari kelangkaan dan kebutuhan. Kemudian kalian juga bisa mengidentifikasi dan mengurutkan kebutuhan manusia ya berdasarkan tingkat prioritasnya. Nah, di sini kita akan lihat secara jelas ya mengenai pembahasan tentang kebutuhan. Cuma sebelum kita memasuki materi, Ibu ingin tanya nih kepada kalian semua ya. Pernah nggak sih kalian itu mengalami suatu permasalahan ya ketika keinginan kalian itu tidak bisa kalian penuhi? Apa yang menyebabkan hal itu terjadi dan bagaimana solusinya? Oh, Bekti, Mas Bekti pernah katanya apa, Mas? Mau beli sepatu, Bu. Mau membeli sepatu. Sepatunya mahal? Mahal banget, bermerek berarti. Ya, kenapa, Mas? Coba ceritakan. Alasan kenapa kok bisa kamu nggak kebeli sepatu tersebut? Karena apa? Uangnya belum cukup, Bu. Uangnya belum cukup. Nah, solusi terbaik yang kamu lakukan apa? Menabung. Menabung dari mana uangnya, Mas? Dari uang jajan. Dari sisa uang jajan ya, bagus sekali ya. Kita harus membudayakan ya, membudayakan menabung untuk kita membeli sesuatu agar tidak merepotkan orang tua ya. Orang tua siapa? Orang tua kalian di rumah ya. Oke, langkah berikutnya Ibu akan menjelaskan secara detailnya tentang sebuah kebutuhan ya. Kebutuhan adalah apa? Ya, sesuatu yang diperlukan ya. Ya. Yang memang kita gunakan untuk memenuhi berbagai macam kebutuhan dan keinginan. Kita perinci lagi, kebutuhan itu adalah apa? Memiliki sifat yang sangat mendasar sekali ya untuk kita memenuhi berbagai macam kebutuhan dalam kita menjalankan hidup, baik kebutuhan kita secara pribadi ataupun secara berkelompok ya. Yang mana di sini kebutuhan itu menjadi prasyarat kita untuk menjadikan hidup kita menjadi lebih sehat, lebih produktif ya. Nah, kita bisa lihat di sini kebutuhan memicu ya. Manusia itu dapat digolongkan berdasarkan apa? Yang pertama apa? Kebutuhan manusia nih, menurut ya intensitasnya, berarti menurut tingkat kepentingannya. Ada kebutuhan primer, ada kebutuhan sekunder, terus tersier. Kita akan jelaskan di sini. Kebutuhan primer itu apa? Kebutuhan yang paling utama, paling pokok, harus kita penuhi segera ya. Contohnya apa? Contohnya kebutuhan akan makan. Berarti kita membutuhkan makanan ya, membutuhkan minuman, membutuhkan baju atau pakaian sebagai pelindung badan kita ya. Tempat tinggal untuk apa? Untuk beristirahat, untuk berlindung ya dari berbagai macam ancaman ya. Bisa terhindar dari cuaca seperti panas ya, kemudian hujan atau cuaca yang dingin ya. Itu di primer. Lalu yang berikutnya apa? Kebutuhan sekunder. Ini kebutuhan kedua. Kebutuhan kedua kita katakan sebagai kebutuhan pelengkap ya. Kenapa dipelengkap? Karena apa? Ini tujuannya adalah untuk menjadikan hidup seseorang menjadi lebih baik. Seperti yang kalian katakan tadi, rumah. Rumah adalah tempat tinggal, tempat beristirahat. Dengan rumah kita bisa beristirahat, bisa terhindar dari berbagai macam ancaman. Tetapi untuk melengkapinya kita butuh apa di dalam rumah itu? Kita butuh kasur. Terus butuh apa lagi? Sofa, kulkas, lemari ya. Itu adalah pelengkap yang bisa menjadikan hidup kita menjadi lebih baik lagi ya di kebutuhan sekunder. Lalu kebutuhan primernya yaitu apa? Ini kebutuhan dianggap kebutuhan mewah ya. Karena dipenuhi setelah apa? Ya, kebutuhan sekunder dan primer terpenuhi. Contohnya apa nih?
Kebutuhan mewah. iPhone ya. iPhone, terus apa? Motor katanya ya. Ya, ada, ini tergantung daripada pola hidup dan kesejahteraan seseorang ya. Ketika kita mau memenuhi kebutuhan tersier. Ada orang yang mungkin berpendapat bahwa motor adalah bukan kebutuhan tersier. Karena apa? Hampir semua manusia punya motor ya. Tapi ada orang yang mungkin ekonominya rendah, itu bisa mengatakan bahwa motor adalah kebutuhan tersier. Jadi tergantung daripada pola hidup mereka dan kesejahteraan dari setiap anggota keluarga. Paham di sini? Oke ya. Lalu yang berikutnya nih, ada nih, kita tadi lihat. Ada sandang, pangan, papan. Ini yang termasuk ke dalam kebutuhan primer ya. Kita lanjut lagi. Nah, kebutuhan manusia berdasarkan waktu pemenuhannya. Ada kebutuhan sekarang, ada kebutuhan di masa yang akan datang. Kalau kebutuhan sekarang berarti kebutuhan yang paling apa? Ya, yang harus dipenuhi, kebutuhan yang paling mendesak ya. Ketika kita lapar, kita harus segera. Ketika kita haus, kita harus segera. Ketika lelah, kita harus istirahat. Ketika ngantuk, kita harus tidur. Tapi ngantuk di sekolah tidak boleh tidur dulu ya. Makanya kita juga harus bisa mengatur waktu. Jangan malam dijadikan siang, siangnya dijadikan malam ya. Oke, ya lalu yang berikutnya nih. Selain makan, apalagi? Banyak ya. Terus apalagi nih kebutuhan di masa yang akan datang? Kebutuhan yang kita persiapkan untuk masa depan, betul sekali, yaitu dengan cara kita menabung ya. Menabung ini bisa kita manfaatkan untuk biaya pendidikan ya. Untuk biaya apa lagi? Membeli apa yang kita inginkan ya. Terus apa lagi? Apalagi Bang Oji? Gunanya kita menabung untuk apa, Bang? Beli barang sesuai yang kamu mau gitu? Ya. Ya. Nih, kita harus menabung ya. Sudahkah kalian menabung? Sudah, bagus sekali ya. Jadi memang kita harus menabung untuk bisa mendapat atau mencapai apa yang kita inginkan ya. Kemudian kebutuhan manusia berdasarkan sifatnya. Ada kebutuhan jasmani, ada kebutuhan rohani. Kalau kebutuhan jasmani ini berpacu kepada apa? Iya, fisik ya. Kebutuhan berhubungan dengan raga manusia ya. Untuk hidup yang lebih layak dan lebih baik ya. Agar badan kita sehat, yang harus kamu lakukan apa? Berolahraga ya. Ada sebuah kebutuhan yang bisa langsung dirasakan, ada juga kebutuhan yang tidak langsung bisa kita rasakan, tetapi ada efek atau dampak yang sangat baik yang kita rasakan. Ya, seperti olahraga. Setelah olahraga apa? Capek katanya ya. Setelah olahraga capek, betul capek, tetapi ada dampak positifnya enggak? Apa dampak positifnya? Badan menjadi lebih sehat, badan menjadi lebih kuat ya. Dampaknya apa? Ini nanti kamu ketika sudah hari tua, tulang-tulang kamu masih kuat ya, masih dalam keadaan sehat ya, atau awet muda ya. Beda dengan orang yang tidak berolahraga ya. Orang yang tidak berolahraga biasanya cepat capek ya, fisiknya lemah ya. Kalian suka berolahraga? Suka banget ya. Ada yang tidak, katanya si Lubna geleng kepala tidak. Kenapa Lubna tidak suka olahraga? Mager, malas gerak gitu. Tidak boleh ya. Mulai saat ini kamu harus rajin berolahraga ya. Nah, berikutnya adalah apa? Kebutuhan rohani. Kebutuhan rohani ini apa? Kebutuhan beribadah ya. Ya. Kebutuhan yang berhubungan dengan jiwa manusia dan sifatnya tidak berwujud ya. Untuk bisa mendapatkan ketenangan hati, ketenangan jiwa, kita harus beribadah ya. Beribadah, kalau orang Islam yang paling pokok yaitu apa?
menjalankan sholat 5 waktu. Dengan kita sholat 5 waktu, kira-kira apa yang kamu rasakan? Ada ketenangan ya, apalagi setelah sholat langsung tidur. Iya, misalnya mengaji dulu beberapa ayat itu akan lebih tenang ya. Kemudian kita butuh tempat hiburan nih, jenuh. Kemana kita hiburannya? Ke Dufan ya. Terus apa lagi? Mendaki. Terus apa lagi? Ke mall ya. Ke mall beli apa? Ke Curug katanya ya. Ke Curug Parigi Pangkalan 5 ya. Kita di lingkungan kita ini selain daripada kaya ya, banyak sekali hal-hal yang bisa kita rasakan ya dari kebutuhan rohani ini ya. Ada tempat wisatanya ya di Pangkalan 5, tepatnya di Curug Parigi. Kita jauh dari laut, kita bisa ke Curug Parigi, di situ ada pancuran air yang begitu indah. Ya, kamu bisa pergi ke gunung ya, TPA ya, ada di daerah Bantar Gebang. Ini sangat viral sekali ya untuk gunung TPA, betul tidak? Betul ya. TPA itu sumber uang ya, sumber uang dari para pengusaha kerajinan limbah ya. Banyak miliarder di sana ya. Jangan salah, kotor tapi banyak duitnya ya, itu. Coba sesekali kamu jalan ke sana ya, renungkan dan syukuri apa yang kamu miliki hari ini ya. Kamu bisa tempat tinggal yang apa? Yang layak ya, tidak kebocoran, tidak kebanjiran ya. Harus bersyukur ya. Yang berikutnya apa? Kebutuhan manusia berdasarkan subjeknya. Kebutuhan individu dan kebutuhan kelompok. Kalau kebutuhan individu ini memang ditujukan untuk kebutuhan secara pribadi atau perorangan ya. Nah, kita bisa lihat nih. Biasanya kebutuhan ini disesuaikan dengan kebutuhan kita secara pribadi masing-masing. Ya. Kamu anak sekolah, apa yang kamu butuhkan? Alat-alat sekolah, alat-alat tulis, sepatu ya. Seorang nelayan, apa yang dia butuhkan? Jala ya. Untuk apa? Untuk menangkap ikan ya. Jadi setiap orang di sini memiliki kebutuhan yang tidak sama. Orang sakit membutuhkan obat ya, betul tidak? Orang yang sehat apakah butuh obat? Tidak ya. Hanya ketika kita sakit kita mengkonsumsi obat, dan itu yang kita butuhkan ya. Kemudian kebutuhan kelompok, yaitu kebutuhan yang kita lakukan secara kolektif atau berkelompok ya, yang digunakan oleh masyarakat secara umum ya. Contohnya apa nih? Rumah sakit yang memang diperuntukkan orang-orang yang mau hidup sehat atau berobat ya. Kalian pernah ke rumah sakit? Ngapain? Berobat ya, bisa berobat, bisa menengok orang sakit ya. Kemudian di sini ada apa? Tempat olahraga ya, lapangan futsal. Kenapa lapangan futsal dipersiapkan? Apakah untuk kebutuhan kamu secara pribadi atau kebutuhan orang banyak? Kebutuhan orang banyak, karena kalau main futsal sendiri aneh ya. Kita membutuhkan tim ya untuk bisa melaksanakan kegiatan tersebut ya. Kita juga selain butuh ini apalagi? Masjid sebagai tempat untuk beribadah ya. Kalau di masjid sholat sendiri kira-kira enak tidak? Tidak. Lebih baik berjamaah, dan ini dibuatlah masjid untuk kepentingan kita beribadah ya. Mungkin aneksa juga di gereja ya. Ya, di gereja ada sendiri kamu atau banyak orang? Banyak orang ya. Di gereja juga sama. Di masjid juga sama. Jadi memang tempat-tempat tersebut ditujukan untuk kebutuhan orang banyak. Ya, sampai sini bisa dipahami anak-anak? Oke, terima kasih ya. Nah, kemudian kita akan lanjut ke pokok pembahasan berikutnya. Di sini kalian perhatikan, ada apa ini? Ada tas, ada buku, ada pakaian ya, ada motor, ada laptop, rumah.
Dari yang kalian lihat ini, pertanyaannya adalah ya, apakah kita bisa memenuhi kebutuhan kita dengan baik? Belum ya. Belum. Ada yang belum, ada yang sudah. Seperti yang dikatakan tadi oleh Mas Bekti ya. Mas Bekti menginginkan sebuah sepatu ya. Sepatu tersebut harganya mahal, tetapi Mas Bekti belum bisa mewujudkannya. Ya, lalu mencari jalan untuk bisa membeli sepatu tersebut dengan cara menabung dari sisa uang jajan. Ya, ini tidak semua kebutuhan bisa kita penuhi. Ya, tergantung dari kemampuan pencapaian kamu bisa atau tidaknya. Ya, di sini kita lihat kelangkaan. Kelangkaan itu apa? Ada yang tahu? Apa yang dimaksud dengan kelangkaan? Ya, agak kencang Mas. Mas Denis. Apa kelangkaan Mas? Keterbatasan sumber daya manusia ya. Tetapi permintaannya banyak atau kebutuhan manusia tidak terbatas. Tepat sekali ya. Di sini kenapa dikatakan langka? Yaitu karena kebutuhan manusia yang semakin hari semakin meningkat. Mungkin kalian kalau nulis di buku dalam waktu hitungan detik atau akan berempet kebutuhan kamu. Ya. Apa kebutuhan anak sekolah? Karena anak sekolah dengan sekarang dengan dulu sama enggak? Kebutuhannya sama enggak? Beda ya. Kalau dulu tanpa HP anak sekolah bisa ya. Kalau sekarang harus ada HP ya. Ada HP, ada kuota ya. Gitu. Jadi memang kita setiap orang kebutuhannya tidak sama ya. Kita lihat nih di sini sumber daya ekonomi itu meliputi sumber daya alam ya, kemudian sumber daya modal dan sumber daya kewirausahaan ya. Adapun faktor-faktor dari penyebab kelangkaan. Yang di sini apa? Ya. Keterbatasan sumber daya alam. Kita akan jelaskan dulu nih. Yang poin pertama ya. Kita lihat di sekitar kita ya. Banyak sekali lahan-lahan yang sudah hilang. Banyak sekali kenakalan-kenakalan masyarakat ya dengan cara menebang pohon liar ya, tanpa memperhatikan sebab akibat yang akan dialami ya. Di sini menyebabkan sumber daya alam yang tersedia di lingkungan kita menjadi tipis atau mungkin bahkan langka sekali ya. Kemudian yang berikutnya apa? Pertumbuhan ya, pertambahan penduduk ini disebabkan karena kita lihat ya banyaknya masyarakat atau lingkungan di sekitar kita yang melakukan pernikahan di usia yang sangat muda atau kita katakan pernikahan dini ya. Kalau pernikahan dini itu apa sih? Ada yang tahu pernikahan dini apa Mas Bekti? Pernikahan di usia muda, Bu. Pernikahan di usia muda ya. Udah bisa nyari duit belum? Belum bisa nyari duit ya. Tetapi sudah memutuskan untuk berkeluarga ya, sehingga apa? Di sini program keluarga berencana pun ya tidak terprogram dengan baik ya. Masyarakat Indonesia ini banyak sekali penduduknya. Indonesia menjadi salah satu negara keempat yang paling banyak penduduknya setelah India, setelah Cina ya. Itu. Nih. Tapi Indonesia itu apa? Kaya akan rempah-rempah dan budayanya ya. Itulah keuntungan kita berada di negara Indonesia ya. Kita harus bangga terhadap produk-produk yang dihasilkan oleh negara kita ya. Nah, kita lihat lagi nih. Bencana alam. Ini ada kaitannya dengan yang kebutuhan sumber daya alam. Tadi Ibu katakan di sini banyaknya kenakalan-kenakalan yang dilakukan oleh masyarakat ya.
hanya untuk mendapatkan cuan, dia tidak memperhatikan sebab akibatnya sehingga melakukan penebangan-penebangan pohon secara liar ya. Terus di sini menyebabkan terjadinya bencana alam, banjir ya. Bisa juga longsor, bisa juga gempa bumi, sehingga ini bisa mengakibatkan kerusakan tanaman ya, kemudian rumah-rumah ya. Terus apa lagi? Infrastruktur yang rusak ya, sehingga harus dibenahi kembali ya, menata kembali dari awal, sehingga apa di sini akan terjadi kelangkaan. Kelangkaan bisa terjadi dari misalnya apa? Kelangkaan sembako ya, kelangkaan BBM ya. Pernah mengalami? Pernah. Apa yang terjadi? Apa yang kamu alami? Harganya tinggi ya. Harganya tinggi dan sulit didapat. Nah, ketika harga tinggi ini orang akan tetap membeli karena butuh. Iya. Terus apalagi di sini ada kebutuhan manusia yang tidak terbatas. Tadi berhubungan lagi dengan pertumbuhan penduduk. Semakin banyaknya manusia yang lahir di muka bumi ini akan menjadi apa? Kebutuhan manusia menjadi menjadi tidak terbatas ya, banyak. Kita makan nasi, apalagi yang kita butuhkan selain nasi? Lauk, sayur, terus kerupuk ya. Terus apa lagi? Banyak ya. Ada kecap, ada sambal, ada lalap ya. Padahal sebenarnya kita untuk bisa kenyang cukup dengan makan nasi dan lauknya saja seperti tahu, tempe atau ikan ya. Tapi masih ada aja setelah makan kita ada lagi kebutuhan lain. Itulah kamu ya. Setelah jajan di kantin beli nasi goreng ya. Ada es jeruknya. Setelah es jeruk beli empe ya. Hari ini aja nih kamu rencanakan ya. Rencanakan misalnya, ntar istirahat saya mau beli apa? Coba, ada nggak di pikiran kamu? Ada. Tapi setelah kamu datang ke kontreng, ya, apa yang kamu beli? Banyak ya yang kamu beli. Tadinya cuma mau beli basreng doang ya. Tapi nyampe di kantin ternyata yang dibelinya banyak, beli es krim ya. Itu kebutuhan manusia yang tidak terbatas ya. Oke. Oke, tunggu. Ya. Kemudian apa lagi? Kemampuan produksi. Ya, kemampuan produksi ini juga sangat dipengaruhi ya oleh berbagai macam faktor. Semakin banyaknya kebutuhan manusia, maka hasil produksi pun akan semakin banyak dihasilkan. Dan kita membutuhkan tenaga-tenaga ahli di bidangnya. Ya, betul tidak? Kalau tidak ada orang atau tenaga ahli yang ahli di bidangnya, kira-kira kegiatan produksi bisa berjalan atau tidak? Tidak, dan akhirnya menyebabkan kelangkaan pun terjadi ya. Kemudian yang berikutnya apa? Letak geografis ya. Letak geografis ini di setiap wilayah ya, keadaan tanah itu berbeda. Sama enggak? Beda ya. Ada yang subur, ada tanah yang tidak subur ya. Biasanya tanah yang subur itu tanah yang gampang untuk ditanami tanaman atau pohon-pohonan ya, atau mungkin sayur-mayur. Tapi tanah yang tidak subur itu tidak akan menghasilkan hasil yang atau tanaman yang baik ya. Sampai sini bisa dipahami? Ya, ini tadi ya yang Ibu katakan nih. 5 negara dengan penduduk terbanyak. Ada apa ini? India. Kemudian apa lagi? India itu sekitar 1,42 juta manusia ya. Terus apa ini? Cina. Cina itu sampai dengan 1,42 ya. Kemudian Amerika Serikat sampai dengan 300 jiwa manusia. Nah, yang keempat ini kita nih, Indonesia, mencapai sekitar 277 ya juta
Lalu yang berikutnya apa? Pakistan mencapai 241 juta manusia. Banyak tidak ini? Banyak. Ini belum ada apa? Tingkat kematian banyak, tetapi tingkat kelahiran juga banyak. Sehingga apa? Populasi Indonesia di dunia ini menjadi nomor 4 ya di seluruh negara yang ada di ASEAN ya. Terus apa? Ada nggak dampaknya nih? Kita perhatikan dampaknya. Dampak dari kelangkaan. Apa? Harga naik. Betul ya. Harga menjadi naik. Nah, di sini kenapa harga bisa naik? Kalau harga naik, permintaan barang banyak nggak? Banyak juga Bu ya. Karena kita butuh ya. Di sini contohnya apa? Saat pandemi ya. Saat pandemi pernah mengalami pandemi? Pernah ya. Pandemi kemarin, COVID kemarin kita belajar di rumah ya, secara online. Lama 2 tahun ya. 2 tahun lamanya. Nah, di sini apa yang kelangkaan apa yang terjadi pada saat pandemi? Sembako apa masker? Masker ya. Masker yang sangat dibutuhkan manusia ya pada saat pandemi tersebut, sehingga apa? Menyebabkan banyak para ya wirausahawan yang bermunculan yang menciptakan masker. Masker harganya sangat mahal sekali, tapi sangat dibutuhkan oleh masyarakat hingga semahal apapun tetap dibeli ya, karena kebutuhan tadi ya. Berikutnya apa? Menurunnya kesejahteraan masyarakat nih, ada nggak? Ya, dampaknya menurunnya kesejahteraan masyarakat ya. Di sini kalau harga naik, kira-kira masyarakat bahagia nggak? Enggak. Ya. Tapi di balik ketidakbahagiaannya mereka tetap membeli ya, karena kebutuhan tadi. Sehingga apa? Di sini dari dampak tersebut banyak orang yang berkeluh kesah tentang kenaikan harga. Ini menyebabkan atau menjadikan setiap manusia itu menjadi apa? Kurang kesejahteraannya ya. Betul nggak? Yang berpenghasilan saja bingung. Bagaimana dengan yang tidak berpenghasilan? Ya. Kemudian yang berikutnya apa? Dampaknya ada mungkin yang bisa menyebutkan dampak dari kelangkaan? Terjadinya persaingan. Tadi sudah disinggung ya, bahwa ketika kita mendapatkan harga yang naik, maka orang berlomba-lomba untuk mendapatkan barang tersebut dengan cara apapun ya, ibaratnya dengan membeli secara online atau offline ya. Terus apalagi? Banyaknya pengangguran ya. Dengan kelangkaan ini itu disebabkan karena banyaknya pengangguran. Karena ibu katakan tadi, diproduksi, dalam memproduksi barang kita butuh tenaga kerja ya. Sedangkan tenaga kerja sudah tidak dibekerjakan lagi, sehingga hasil produksinya pun minim sekali ya. Nah, disinilah tingkat pengangguran meningkat, akhirnya tingkat kriminalitas pun meningkat ya. Sampai sini bisa dipahami. Itu dampak-dampak dari ini, kita lihat nih, kelangkaan dalam kehidupan sehari-hari. Yang pertama, kelangkaan sumber daya alam. Ada cabai ya. Kondisi ketika unsur-unsur alam paling dibutuhkan volumenya tidak dapat mencukupi seluruh manusia. Ketika harga cabai mahal, pedesnya kerasa nggak? Nggak kerasa ya. Tapi ketika harga cabai murah, pedesnya kerasa ya. Kenapa ini selalu dicari? Karena butuh untuk apa? Untuk memasak. Ya, betul sekali ya. Gitu. Kemudian kita lihat juga nih, kelangkaan dalam kehidupan sehari-hari ya. Ada apa? Kelangkaan modal ya. Nah, modal di sini tidak tersalurkannya dengan baik ya, modal atau jumlah uang ke seluruh sektor-sektor yang membutuhkan. Biasanya kalau di lingkungan masyarakat itu atau pedesaan itu,
ya. Itu ada yang namanya pinjaman KUD ya, Koperasi Unit Desa ya. Kemudian yang berikutnya adalah sulit menemukan tenaga kerja yang kompeten. Kalian adalah calon-calon para pengusaha di masa yang akan datang. Ya, karena apa? Kalian sangat memiliki potensi yang cukup baik ya. Oke. Materi tentang kelangkaan dan kebutuhan sudah Ibu sampaikan. Apakah di sini bisa dipahami? Bisa ya. Oke. Nah, sebelum kita melanjutkan kegiatan berdiskusi ya, Ibu mau kalian melakukan suatu gerakan dulu ya. Kita lemaskan otot-otot kita, kejenuhan kita ya. Kita coba ice breaking ya bersama-sama. Ayo kita berdiri dulu ya anak-anak. Udah berdiri? Ya. Kita ice breaking dulu ya. Kita ice breakingnya yang simpel saja tetapi bisa membangkitkan motivasi belajar kalian. Semangat belajar kalian harus mulai ada lagi ya. Lihat dulu ya, tepuk 1 ya. Kalau tepuk 2 berarti kanan kiri. Tepuk 2, 1, 2. Kalau tepuk 3 berarti 1, 2, 3. Tepuk 4 berarti 2-2 ya. 1, 2, 1, 2. Tepuk 5 berarti 2 kali. 1, 2, 1, 2. Paham? Oke, kita lanjutkan ya. Yuk. Tepuk 1. Tepuk 2. Tuh ada yang ketinggalan ya. Kia ketinggalan ya. Ya Kia ulangi lagi ya. Tepuk 1. Tepuk 2. Tepuk 3. Tepuk 4. Tepuk 5. Tepuk 5 2 kali. Oke, makasih ya anak-anak. Duduk kembali ya. Gimana? Sudah mulai ini? Semangat lagi? Semangat lagi. Oke, bagus ya. Berarti kita saat ini melakukan diskusi kelompok. Silakan bentuk kelompok kalian yang terdiri dari 6 orang. Ya. Ya. Ini yang mana kamu kemarin? Ya. Ke toilet mangga. Tidak lama ya, Mas? Sudah terbentuk kelompoknya? Satu lagi ya. Taruh, pegang dulu. Ibu kasih dulu, depan dulu ya. Kerjakan di belakangnya ya. Udah? Silakan kalian kerjakan LKPD-nya. Ibu kasih waktu 10 menit cukup? Cukup. Ya, silakan dikerjakan.
Ya, silakan dikerjakan. Ya, silakan didiskusikan ya. oleh proses yang Ayo dikerjakan, didiskusikan ya. Ya, betul sekali. Bedakan antara sekunder, primer, tersier ya. Dijelaskan secara rinci. Terus itu ada 5 pertanyaan yang harus kalian jawab ya. Kenapa? Ya, silakan dikerjakan saja, didiskusikan ya. Biar ini ditulis aja pendapat-pendapat dari setiap temannya. Ya. Aneksa, ayo berdiskusi. Ada kesulitan? Ada kesulitan nggak? Kamu sakit? Enggak. Yuk. Kerjakan ya. Mbak nih, ini benar buku 30. Sidup. Lu nggak pernah beli buku 30? Gue sih nggak, orang gue kampus terus harganya 80.000. Yang tebal, berapa fotokopi? Kan dadakan. Terus ini nomor 2, primer, kebutuhan primer apa? Ini makanan minimal pakai tempat tinggal. Ini kalau tempat tinggal spesifik gak kayak nulis rumah gitu apa tempat tinggal? Gue tahu. Iya. Kalau ini sekunder ini bukan apa-apa 2 kali. Ayo Mas dikerjakan. Sudah. Biaya yang dibutuhkan Kenapa? Ayo semangat. Dari pilihan terbaik. oleh Dari pilihan oleh makhluk sosial yang tinggal di Bekasi. yang berada di sebelah Garang itu. Itu ya, saya memiliki barang yang saya inginkan di saran ataupun menjadi gajinya 50 sampai 60.000. Nah, Berarti dibagi-bagi ya. saya adalah Dari 100.000 itu gimana bisa kecukupan? Bisa kebeli. Kebeli apa aja di situ? Buku ya. Yang paling utamanya menurut kamu apa? yang mungkin kita butuhkan untuk sekolah, Yang keduanya apa yang kamu butuhkan? pakaian, baju. Baru nanti kalau semua sudah dicukupi, baru kita kebutuhan mungkin hiburan. Ya. Atau hiburan dulu nanti baju. Ya itu bisa jadi. Bisa jadi katanya ya. Ditentukan aja yang paling penting dulu ya. Dari apa yang kita butuhkan ya.
Gimana, udah selesai? Sudah selesai semua? Sudah ya. Ya, kalau sudah selesai, nanti perwakilan dari kelas ini ya, Ibu minta 2 kelompok untuk mewakili presentasi ke depan ya. Apakah kalian sudah memahami atau belum? Oke, 3 deh ya, 3 ya. 3, tidak usah 2 jadi 3 ya, ditambah ya. Siap? Siap. Oke. Ibu coba minta kelompoknya Mas Arsyafin, udah siap? Oke, kalau sudah siap yuk monggo kita presentasikan. Silakan Mas. Oke, baik, kita tolong hadir sebentar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kembali bersama gua Arif sebagai guru ekonomi dan teman-teman sekalian. Jadi kami di sini ingin mempresentasikan hasil diskusi kita tentang ekonomi. Sebelumnya kita akan perkenalan dulu. Nama saya Muhammad Asyarul Putra, Ibu Nusantoro. Saya Syaira Islami Lutfi, saya Dina Nadia Alfiadati, dan saya Alda Musbita. Yang pertama akan dibacakan oleh satu. Apa yang dimaksud dengan kebutuhan? Berikut contoh kebutuhan primer, dan kebutuhan adalah sesuatu yang dibutuhkan manusia jadi tercapainya kebutuhan untuk keberlangsungan hidup. Primer, ada makan, minum, pakaian, dan tempat tinggal. Sekunder, ada pendidikan, ibadah, mukena, dan istirahat. Tersier, ada barang, branded, perhiasan, dan liburan ke luar negeri. Kedua, jelaskan konsep kelangkaan. Mengapa kelangkaan menjadi masalah utama dalam ilmu ekonomi? Jawabannya, kelangkaan dalam ilmu ekonomi merujuk pada kondisi di mana sumber daya yang tersedia terbatas, sementara kebutuhan manusia tak terbatas. Kelangkaan menjadi masalah utama dalam ilmu ekonomi karena sumber daya terbatas tidak dapat memenuhi kebutuhan manusia, yang memaksa kita untuk membuat keputusan tentang alokasi dan penggunaan sumber daya secara efisien. Yang ketiga, apa yang dimaksud dengan biaya peluang? Berikan contoh biaya peluang dalam kehidupan sehari-hari. Biaya peluang adalah nilai dari kesempatan terbaik yang harus dikorbankan ketika seseorang atau masyarakat membuat pilihan tertentu. Contohnya, pendidikan dan pekerjaan.
Jika kita memilih pendidikan, maka biaya peluangnya adalah gaji yang dilewatkan. Yang kedua, makan di rumah dan makan di resto. Jika lebih memilih makan di resto, maka biaya peluang adalah uang yang murah. Yang keempat, bagaimana cara kita mengatasi masalah kelangkaan? Jelaskan beberapa strategi yang dapat dilakukan oleh individu maupun pemerintah. Strategi individu bisa dari prioritas dan perencanaan, setelah menetapkan prioritas dan perencanaan sumber daya secara bijaksana. Kedua, investasi dan tabungan. Menyisihkan uang ke masa depan melalui investasi dan tabungan. Strategi pemerintah bisa kebijakan ekonomi dan regulasi dengan mengatur pasar dan untuk mengelola kelangkaan. Kedua, investasi infrastruktur dengan membangun fasilitas untuk meningkatkan efisiensi dan mengurangi pemborosan. Pertanyaan nomor 5 ada, bayangkan Anda memiliki uang saku Rp100.000. Anda ingin membeli buku, baju baru, dan buku bioskop. Bagaimana Anda akan mengalokasikan uang saku Anda? Jelaskan alasan Anda. Pertama, untuk buku, saya mengaturkan harga Rp30.000 karena harga Rp30.000 dapat membeli buku satu pak. Terus kedua ada baju baru, saya akan mengaturkan harga Rp30.000 mungkin dengan cara beli di pasar atau cari promo di Ramayana. Kalau bioskop saya akan mengaturkan harga Rp40.000. Baik, sekian presentasi dari kami. Dikasih salam atas pembimbingan. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, bagus sekali ya. Kita berikan close dulu. Ya. Kelompok berikutnya ya, Ibu akan tunjuk ya. Coba kelompok Mas Bakti, silakan untuk maju ke depan. Ya, monggo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi kawan-kawan semua. Pagi. Pagi. Jadi kami di sini ingin mempresentasikan hasil diskusi kami tentang kelangkaan dan kebutuhan manusia. Sebelumnya perkenalkan diri dulu, saya Bumi Bakti Prasetyo. Saya Naguna Sinolisa. Saya Kalisa Parusweli Nisa. Saya Saya bisa dilihat. Baik, untuk soal nomor pertama dan jawabannya akan dibacakan oleh Salu. apa yang dimaksud dengan kebutuhan? Habis ini kelompok Mas Oji ya. Satu, kebutuhan adalah sesuatu yang dibutuhkan manusia untuk menunjang kehidupan. Contoh kebutuhan primer adalah makanan, minuman, tempat tinggal, dan pakaian. Kebutuhan sekunder berupa perabotan rumah dan kendaraan dan TV. Kebutuhan tersier barang-barang mewah, HP, motor, perhiasan, dan AC. Itu adalah jawaban dan soal nomor 1. Yang nomor 2 akan dibacakan oleh Kalisa. Pertanyaannya, jelaskan konsep kelangkaan. Mengapa kelangkaan menjadi masalah utama dalam dunia ekonomi? Kelangkaan adalah suatu kondisi di mana sumber daya yang tersedia memenuhi kebutuhan dan keinginan manusia bersifat terbatas, sementara kebutuhan dan keinginan manusia itu sendiri bersifat tidak terbatas. Sederhananya, kita bisa mengatakan bahwa mau banyak tapi enggak cukup. Kelangkaan adalah fondasi dari ilmu ekonomi. Karena sumber daya terbatas, maka ilmu ekonomi berusaha untuk mempelajari bagaimana manusia membuat keputusan dalam mengalokasikan sumber daya yang langka tersebut. Dengan memahami konsep kelangkaan, kita dapat lebih bijaksana dalam mengelola sumber daya yang ada dan membuat keputusan yang terbaik. Nomor selanjutnya akan dibacakan oleh Ratu. Pertanyaannya, apa yang dimaksud dengan biaya peluang? Berikan contoh biaya peluang dalam kehidupan sehari-hari. Biaya peluang adalah nilai dari pilihan terbaik kedua yang kita korbankan ketika membuat suatu keputusan. Contohnya, yang pertama memilih antara pekerja dan kuliah, yang kedua memilih antara membeli rumah atau liburan, yang ketiga memilih antara menonton film atau belajar. Selanjutnya, oleh Rizkia Hasan. Yang keempat, bagaimana cara kita mengatasi masalah kelangkaan? Jelaskan beberapa strategi yang dapat dilakukan oleh individu ataupun pemerintah.
Mengatasi masalah kelangkaan dapat dilakukan dengan beberapa strategi yang berbeda untuk individu dan pemerintah. Contoh strategi untuk individu. Yang pertama, menyusun skala prioritas. Yang kedua, menghemat penggunaan sumber daya alam. Yang ketiga, memelihara kelestarian alam. Dan strategi untuk pemerintah yang pertama ada mengundurkan kebijakan harga eceran tertinggi atau HET, menaikkan produktivitas produksi, dan yang terakhir ada mengawasi dan mengendalikan pasokan. Dan yang terakhir dibagikan oleh Adem. Untuk soal yang kelima adalah bayangkan Anda memiliki uang saku sebesar Rp100.000. Anda ingin membeli buku, baju baru, dan pergi ke bioskop. Bagaimana cara Anda mengalokasikan uang tersebut? Untuk mengalokasikan uang sebesar Rp100.000 dengan bijak, pertimbangkan kebutuhan dengan prioritas secaranya adalah saya akan mengalokasikan sekitar 30 sampai 45 ribu untuk membeli buku, karena buku ini memiliki masa yang untuk jangka panjang dan bisa berguna. Terus selanjutnya adalah saya akan mengalokasikan sebesar 30 ribu untuk baju baru, dan terakhir saya akan mengalokasikan sebesar 30 sampai 45 ribu untuk bioskop. Baik, sekian presentasi dari kelompok kami. Kurang lebih mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, berikan tepuk tangan ya anak-anak. Ya, terima kasih. Oke, kelompok selanjutnya kelompok Mas Pauji ya. Monggo Mas. Agak rapat ke sini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semua. Pagi. Sebelumnya berdirinya kami di sini akan mempresentasikan hasil diskusi kami tentang materi ekonomi. Sebelum lanjut, perkenalkan diri. Perkenalkan, nama saya Fauzi Nurishman Nugroho. Nama saya Muhammad Farhan Dalonik. Nama saya Gaida Zetiasmina. Nama saya Meraya Dinita. Nama saya Nisa Nur Soleha. Nama saya Ulia Ramadhani Soleha. Tanpa berlama-lama, pembaca pertama akan dibacakan oleh Muhammad Farel. Nomor 1, apa yang dimaksud dengan kebutuhan? Berikan contoh kebutuhan primer, sekunder, dan tersier. Kebutuhan adalah segala sesuatu yang diperlukan manusia untuk bertahan hidup dan mencapai kesejahteraan. Kebutuhan dapat berupa barang atau jasa. Contoh kebutuhan primer: sandang, pakaian, pangan makanan, dan papan rumah. Contoh kebutuhan sekunder yaitu peralatan komunikasi seperti handphone atau laptop dan internet. Contoh kebutuhan tersier yaitu perhiasan, emas, berlian, pariwisata, liburan. Jelaskan konsep kelangkaan. Mengapa kelangkaan menjadi masalah utama dalam ilmu ekonomi? Konsep kelangkaan dalam ilmu ekonomi adalah teori yang menjelaskan hubungan antara permintaan dan penawaran barang, serta bagaimana masyarakat menghadapi keterbatasan sumber daya. Kelangkaan terjadi karena sumber daya yang terbatas tidak cukup untuk memenuhi kebutuhan manusia yang tidak terbatas. Prinsip ini menyatakan bahwa harga barang yang penawarannya rendah dan permintaannya tinggi akan memenuhi permintaan. Apa yang dimaksud dengan biaya peluang? Berikan contoh biaya peluang dalam kehidupan sehari-hari. Biaya peluang adalah nilai dan opsi yang hidup dipilih saat membuat keputusan atau kerugian yang terjadi saat memilih antara dua pilihan atau bahkan lebih. Contohnya, seorang petani memilih makanan gandum sehingga biaya peluangnya adalah menanam tanaman lain atau pengguna sumber daya lain. Dan seorang siswa menghabiskan jajan di bioskop pada malam sebelum ujian. Biaya peluangnya adalah waktu yang seharusnya dihabiskan untuk belajar. Nomor 4. Bagaimana cara kita mengatasi masalah kelangkaan? Jelaskan beberapa
strategi yang dapat dilakukan oleh individu maupun pemerintah. Menyusun skala prioritas, melestarikan sumber daya alam, memelihara kelestarian alam, dan mengelola sumber daya modal dengan tepat guna, memberikan subsidi kepada produsen atau konsumen, dan meningkatkan tarif pajak kepada produsen atau konsumen. Yang nomor 5, bayangkan Anda memiliki uang saku 100.000. Anda ingin membeli buku, baju baru, dan pergi ke bioskop. Bagaimana Anda akan mengalokasikan uang saku Anda? Jelaskan alasan pilihan Anda. Mungkin kalau menurut kita semua akan memilih kebutuhan yang lebih penting dahulu, seperti membeli peralatan sekolah yang memang sudah habis atau diperlukan, dan juga untuk kebutuhan yang lain mungkin bisa ditunda dahulu. Kita harus memprioritaskan yang penting dahulu, baru kepentingan lainnya. Mungkin sekian yang dapat kami sampaikan. Kurangnya mohon maaf dan lebihnya tidak usah dikembalikan. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berikan tepuk tangan dulu. Oke ya. Dari apa yang kita lihat di hasil presentasi yang dilakukan oleh teman-teman kalian ya, ini sudah bagus sekali ya, semuanya sudah sangat bagus ya. Kalian sudah bisa memahami tentang kelangkaan, tentang kebutuhan, dan sudah mampu memberikan ya contoh-contoh yang sangat relevan ya, contoh-contoh yang bisa dimengerti ya. Nah di sini cuma Ibu saran ya untuk presentasi berikutnya. Nanti mungkin hanya tentang intonasi suara saja yang harus diperbaiki ya. Agar apa? Agar terlihat lebih bervariatif, kemudian juga bisa terdengar jelas ke belakang ya. Untuk para pendengar di belakangnya itu bisa betul-betul memahami apa yang kalian sampaikan. Karena apa yang kalian sampaikan ini sudah sangat bagus ya. Sudah sangat menarik ya. Sehingga ini bisa menjadi tambahan ilmu buat kalian yang berpresentasi di depan, bahkan untuk teman-teman kalian yang mendengarkan ya. Sekali lagi mungkin Ibu akan memberikan tepuk tangan ya untuk teman-teman kalian yang sudah berhasil maju ke depan. Ya, terima kasih. Monggo duduk kembali ya. Ya. Oke, yang kita akan lihat ya berikutnya. Kalau kita pelajari dari awal ya, Ibu perhatikan antusias kamu, semangat kamu sangat tinggi. Maka dapat kita ambil kesimpulan ya dari apa yang tadi kita lihat atau dari presentasi yang kalian buat ya. Ini dapat kita simpulkan bahwa kehidupan manusia memang sangat tidak lepas dari kebutuhan ya. Karena apa? Kebutuhan manusia itu tidak terbatas, jumlahnya sangat banyak ya. Kemudian apalagi di sini juga kita lihat bahwa ya sumber daya yang tersedia untuk manusia tadi kita katakan tidak terbatas. Kelangkaan manusia memaksa untuk kita membuat pilihan ya. Karena hidup itu adalah sebuah pilihan ya. Jika kamu dapat memilih produk-produk yang sekiranya penting terlebih dahulu, maka kebutuhan kamu dapat terpenuhi dengan baik. Salah satunya yaitu kalian tadi diberikan tantangan 100.000 ya. 100.000 mau digunakan untuk membeli apa, dan kalian sudah berhasil untuk mengalokasikan uang 100.000 tadi ya. Untuk beli buku dulu karena kamu sekolah ya. Untuk beli apa dulu? Habis buku apa? Baju pakaian ya. Ini sudah sangat luar biasa. Pemahaman tentang kebutuhan dan kelangkaan ini juga bisa kita jadikan untuk ilmu kita memahami berbagai macam permasalahan ekonomi yang terjadi di dalam kehidupan kita sehari-hari ya. Dan kita akan coba lagi ya. Tadi kita sudah berdiskusi bersama. Kali ini kita akan melakukan apa? Refleksi ya. Refleksi yang Ibu akan bagikan di grup WhatsApp kalian ya.
Nanti kalian kerjakan, Ibu kasih waktu cukup 5 menit karena pertanyaannya sangat gampang ya. Nanti salah satu dari teman kalian coba untuk menyampaikan. Silakan kalian itu kan diisi dulu refleksinya yang sudah ada di grup kelas ya. Sudah ada? Ya, silakan dikerjakan dulu. Ibu kasih waktu 5 menit cukup karena kalian tadi sudah memahami sekali. Ya, Bu. Silakan. Nanti satu orang harus siap untuk bisa merefleksikan ya. Ya. 1 atau 2? Satu atau 2 kira-kira yang mau merefleksikan? 2 ya, 2. 2. Iya, coba diisi dulu Mas. Diisi dulu Mas. Diisi dulu Mas. Oke, sudah selesai? Sudah selesai? Sudah, oke. Ya, kalian tadi sudah baca, sudah mengisi ya. Ibu coba ya, coba Ibu pengen kalian merefleksikan secara langsung dari apa yang kita lakukan hari ini. Ibu minta kepada Lubna ya untuk merefleksikan apa yang kamu pelajari hari ini. 2 orang nanti Ibu tunjuk ya. Ya, monggo Lubna. Dari saya tadi udah ada nyatet sedikit, terus saya sudah memahami bahwa pertama itu kebutuhan adalah sesuatu yang kita perlukan untuk keberlangsungan hidup, seperti makan, minum, pakaian, dan tempat tinggal. Sementara keinginan adalah sesuatu yang kita inginkan untuk meningkatkan kualitas hidup, seperti gadget baru atau liburan. Terus juga contoh kebutuhan adalah kebutuhan kita untuk makan nasi setiap hari. Untuk contoh keinginan ada memiliki mobil mewah. Terus untuk kelangkaan terjadi ketika sumber daya alam terbatas, sementara keinginan dan kebutuhan manusia menjadi tidak terbatas. Terus contohnya seperti air bersih yang merupakan kebutuhan dasar, yang di beberapa daerah itu tidak ada air bersih atau terjadi kelangkaan air bersih akibat kekeringan. Terus kelangkaan bisa terjadi karena beberapa faktor seperti pertambahan penduduk, bencana alam, dan pemanfaatan sumber daya yang tidak berkelanjutan. Terus untuk konsep kebutuhan dan kelangkaan mempengaruhi keputusan saya dalam mengatur pengeluaran. Saya akan memprioritaskan untuk memenuhi kebutuhan sebelum membeli barang-barang yang saya inginkan. Contohnya, kalau saya ingin top up untuk game, saya akan memastikan bahwa kebutuhan perlengkapan sekolah saya sudah terpenuhi. Terus ada upaya untuk mengatasi masalah kelangkaan. Kalau saya itu menghemat penggunaan sumber daya. Terus untuk peran ekonomi untuk pemerintah dan masyarakat, pertama ada pemerintah, tadi disampaikan sama kelompok saya. Pemerintah berperan dalam mengatasi masalah kelangkaan dengan membuat kebijakan-kebijakan yang mengatur penggunaan sumber daya.
Terus memberikan subsidi untuk barang-barang kebutuhan pokok dan membangun infrastruktur. Untuk masyarakat juga berperan dengan menghemat penggunaan sumber daya dan mendukung program-program pemerintah untuk mengatasi kelangkaan. Oke, bagus sekali ya refleksi yang diberikan oleh Lubna. Pemahaman yang sangat relevan ya. Ini sangat baik sekali. Terima kasih Nalubna untuk refleksinya ya. Kedua, kita refleksikan dengan teman kalian juga ya, yang ganteng, yang tidak kalah pinternya dengan Nalubna. Silakan Mas Denis. Ya, terkait dengan pemahamanmu ya. Jadi di materi kali ini aku udah dapat 3 poin, yaitu ada pemahaman konsep, ada penerapan dalam kehidupan, yang terakhir itu ada peran ekonomi. Nah, pemahaman konsep itu kan tadi kita belajar tentang kebutuhan dan kelangkaan. Ya. Nah, kalau misalkan kebutuhan itu, ya pastinya kita udah tahu kebutuhan itu sesuatu yang gak bakal jauh-jauh dari kita, dan kebutuhan manusia itu sangat-sangat tidak terbatas. Kebutuhan yang paling gampang contohnya adalah kebutuhan kita untuk makan, minum, tidur, dan olahraga setiap hari biar kita gerak. Dan untuk kita seorang pelajar, kebutuhan kita untuk belajar, kebutuhan kita untuk bermain, kebutuhan kita untuk bersosialisasi, dan lain-lain. Selanjutnya ada kelangkaan. Kelangkaan ini adalah sesuatu yang terjadi ketika permintaan naik namun produksi sumber daya alamnya turun. Kelangkaan juga terjadi karena keinginan manusia yang sangat tidak terbatas. Contohnya kayak misalnya waktu kita sempat ngalamin baru-baru ini kelangkaan dalam BBM, peningkatan perminatannya itu tinggi namun sumber daya alamnya menurun. Selanjutnya saya mencatat tentang penerapan dalam kehidupan. Penerapan dalam kehidupan ini saya mencatat untuk lebih mendulukan prioritas daripada keinginan. Seperti ketika saya ingin membeli gadget baru, namun apakah produk-produk yang saya butuhkan sudah terpenuhi, seperti misalkan saya ikut eskul, apakah peralatan yang diperlukan di eskul ini sudah terpenuhi? Jika sudah terpenuhi, kan itu prioritas ya Bu. Iya, siap. Baru saya akan membeli barang yang saya inginkan. Selanjutnya itu adalah peran ekonomi. Peran ekonomi ini melibatkan pemerintah, seperti tadi Ibu menjelaskan. Pemerintah juga berperan dalam mengatasi masalah-masalah ekonomi yang ada di Indonesia, mungkin seperti memberi bansos, subsidi, dan lain-lain. Oke, ya bagus sekali ya. Berikan tepuk tangan untuk Aden ya tentang refleksi. Ya, semuanya sudah sangat bagus sekali dan sudah memberikan penjelasan yang sangat jelas ya terkait dengan kebutuhan dan kelangkaan. Intinya ya, kita sangat membutuhkan peranan pemerintah ya untuk bisa menghadapi atau menyelesaikan kelangkaan-kelangkaan yang terjadi. Tidak hanya itu, tidak hanya dari pemerintah, tetapi dari diri kita juga sangat diperlukan ya. Bisa dipahami untuk materi hari ini ya. Oke, kita lanjut ke yang berikutnya. Kita akan melakukan post test ya melalui Google Form yang akan Ibu share kembali di grup kelas. Silakan disimak dan dikerjakan. Ibu kasih waktu 5 menit saja cukup ya. Cukup ya. Silakan dikerjakan, udah Ibu share. Perhatikan soalnya, dibaca, dipilih jawaban yang menurut kamu paling tepat. Ya, sudah dikerjakan? Sudah? Kerjakan ya. Dibaca soalnya. Ditentukan. Mas Damanik masih rusak HP-nya ya? Iya. Ya, silahkan dikerjakan bersama dulu.
Dibaca dulu soalnya. Salon bisa. Mas Arsyadin, udah dibuka? Ya, dikerjakan nak ya. Dibaca soalnya, ditentukan pilihan yang paling tepat. Thank you. Kerjakan ya Mas. Mas Aneksa ada kesulitan. Ya, oke. Dibaca soalnya ya, satu persatu pilihannya dipilih yang sekiranya tepat menurut kamu ya. Febri, sudah? Kerjakan ya. Ayo Mas dikerjakan ya. Dibaca dulu soalnya. Ditentukan pilihannya yang paling tepat menurut kamu. Ya, Bu. Sudah selesai. Oke, sip. Dapat nilai berapa? Muncul nilainya? Muncul, Bu. Berapa? 100. Wis, keren ya. Semangat. Dapat nilai berapa? 100 apa berapa? Dapat nilai berapa? Belum. Nilainya bisa terlihat langsung ya. Ya, di situ kalian bisa merasakan langsung tingkat kepuasan kalian ya. Ada beberapa teman kalian sudah dapat nilai 100 ya. Keren ya. Tetap semangat. Sudah selesai semua? Sudah. Oke, ada yang belum? Nilai sudah ada? Iya, dapat memuaskan atau tidak? Memuaskan, alhamdulillah ya. Oke. Lebih giat lagi belajarnya ya. Oke, kalau sudah ya, nilai sudah kalian dapatkan ya, refleksi sudah kita saksikan tadi dari Lubna dan Denis ya. Pembelajaran sudah kita lalui, semua bisa dipahami dengan baik ya. Maka yang berikutnya ya, kita akan belajar tentang materi lanjutan dari ekonomi ya. Yaitu kita akan bahas tentang permintaan dan penawaran ya di pertemuan berikutnya. Jadi kalian harus tetap semangat seperti ini ya, agar kalian bisa mendapatkan nilai yang bagus, nilai yang memuaskan ya. Tentang ini faktor yang berhubungan dengan permintaan dan penawaran itu kita akan bahas, nanti kita pelajari tentang faktor-faktor yang mempengaruhi permintaan dan penawaran ya. Nanti kita akan rincikan untuk materinya di minggu depan. Kalian harus mempersiapkan diri agar bisa mencapai apa yang kalian inginkan ya. Sudah paham ya? Iya. Ada yang bertanya mungkin? Mungkin ada yang bisa ditanyakan? Atau ibu yang bertanya? Ibu yang bertanya. Gimana belajar kalian hari ini? Menyenangkan.
Benar. Mas Aneksa, gimana pembelajaranmu hari ini? Ya, senang karena bisa gampang buat dimengerti dan dapat dipahami dengan baik dan lancar. Oke ya, sangat menyenangkan hari ini ya. Bukan cuma kalian yang merasa senang, Ibu juga sangat senang ya bisa belajar bersama dengan kalian ya. Semoga suasana seperti ini, semangat belajar seperti ini akan terus ada ya di dalam diri kalian supaya bisa mendapatkan nilai yang bagus, nilai yang baik ya. Ada pertanyaan mungkin? Tidak ada, berarti kalian sudah paham semua ya. Yang jelas hari ini pembelajaran hari ini sangat menyenangkan ya. Happy, ya, Ibu juga happy ya. Ya, kembali nanti di pertemuan berikutnya kita akan belajar tentang permintaan dan penawaran ya. Oke. Kalau sudah selesai berarti kalian boleh nanti kita berdoa ya. Kita tutup karena tadi kita sudah mengawali pembelajaran ini dengan doa, maka kita harus juga menutup dengan doa ya agar apa yang kita pelajari hari ini bisa diterima dengan baik dan dimanfaatkan. Oke, boleh Ibu minta tolong Mas Fauji. Oke, tunggu dulu. Ya. Dirapikan dulu. Duduk yang bagus dulu. Ya. Dirapikan dulu, duduk yang bagus dulu. Oke, dirapikan dulu, dikembalikan ke semula ya. Biar nanti pembelajaran berikutnya sudah siap. Ya tadi dirapikan karena nanti pelajaran berikutnya kamu sudah berganti dengan pelajaran lain ya. Jadi benar-benar sudah siap. Tidak ada lagi yang bebenah ya. Sudah rapi semuanya? Belum, Ibu belum menemukan yang ini nih. Masih ada yang mejanya belum rapi, dirapikan dulu. Oke, duduk rapi. Sebelum kita mengakhiri materi pada hari ini, alangkah baiknya kita berdoa agar materi yang diberikan dapat bermanfaat bagi kita semua. Berdoa menurut agama dan kepercayaannya masing-masing. Berdoa tenang, dipersilakan. Berdoa selesai. Ucapkan salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.